Wanita itu terkejut bahwa orang terkaya di dunia ternyata mirip sekali dengan suaminya yang bangkrut. Mirip sekali. Dia yang tak terbayangkan. Tak sabar untuk mengirim pesan kepada suaminya. Gadis kecil melihatku. CEO langsung merasa gelisah. Dan agar identitas aslinya tidak diketahui oleh istrinya, dia memerintahkan asistennya dalam 3 menit untuk segera menemukan posisi istrinya dan memantau setiap gerak-gerik istrinya. Namun tak disangka, sebentar kemudian, dia mengetahui ada yang akan menindas istrinya di depan umum. Dengan marah, dia segera menuju tempat konflik, ingin melihat siapa, bahkan berani menyentuh wanitaku. Siapa yang memberi keberanian padamu untuk mengganggu wanitaku? Ternyata, sejak kemarin, sebagai CEO Marriott Group, Jiang Xian baru saja kembali ke negara untuk mengambil alih perusahaan. Asistennya tak sabar memberitahunya bahwa nyonya tua itu berkali-kali menyuruh agar setelah kembali ke negara, kamu pergi dan menyelesaikan pertunangan dengan keluarga Qin. Begitu mendengar keluarga Qin, Jiang Xian langsung marah bukan main. Karena pada awalnya keluarga Jiang bangkrut. Keluarga Qin tidak hanya tidak membantu, malah menendang ketika sedang terjatuh. Hal ini membuatnya kehilangan simpati terhadap keluarga Qin. Namun keterkaitan bisnis antara keluarga Jiang dan Qin adalah satu-satunya keinginan terakhir kakek. Maka untuk memenuhi keinginan terakhir kakek, dan agar keluarga Qin mau membatalkan pertunangan ini secara sukarela, Jiang Xian pun merencanakan langkahnya untuk terus menyamar sebagai orang miskin. Karena dia tahu sifat keluarga Qin yang selalu begitu. Dia datang untuk melamar. Pertunangan ini pasti akan gagal. Di sisi lain, keluarga Qin masih bodoh dan mengira bahwa Jiang Xian masih menjadi pria bangkrut seperti dulu. Maka, agar tidak membiarkan putri kandungnya, Qin Su, menderita setelah menikah, Nyonya Qin pun mencari cara licik. Tak lama kemudian, Jiang Xian datang dengan membawa hadiah untuk melamar. Melihat penampilannya yang kumuh, Qin Su bahkan tidak mau meliriknya sedikit pun. Orang kampung belum pernah melihat udang lobster sebesar ini. Makan sampai mati saja. Dari mana kamu makan ini? Hahaha. Nyonya dan nyonya kedua sudah turun. Baru saat melihat tanda lahir merah di bahu nyonya kedua, Jiang Xian baru sadar. Ternyata dia adalah cahaya bulan yang selama ini dia kari-kari. Karena Jiang Xian saat kecil tidak bisa berbicara, selalu diintimidasi oleh teman sekelas lainnya. Dan Qin Yao tidak hanya membela dia dengan sukarela, tetapi juga sering bermain bersamanya. Hal ini juga menjadi kenangan terindah masa kecil Jiang Xian. Pencarian yang sia-sia selama bertahun-tahun. Namun sekarang mereka bertemu secara kebetulan di acara ini. Jiang Xian tiba-tiba merasa hari ini tidak biasa. Tanpa disadari baru saja minum bersama Bai Yuewang. Lalu mulai merasa bingung. Dan saat bangun kembali, melihat keluarga Qin menuduhnya, Jiang Xian akhirnya menyadari sepenuhnya konspirasi dari keluarga Qin. Karena Qin Yao adalah anak angkat keluarga Qin. Keluarga Qin menggunakan cara kotor ini, memaksa Qin Yao untuk menikahkan putri kandungnya dengan keluarga Jiang. Melihat Qin Yao masih tidak setuju, ibu tirinya bahkan mengancamnya di tempat. Jika kamu tidak menikah hari ini, maka jangan harap bisa menemukan orang tua kandungmu seumur hidup. Melihat keluarga Qin menggunakan segala cara, ditambah dengan fakta bahwa mereka sudah terlanjur, Qin Yao yang terkecoh oleh kemarahan, akhirnya setuju untuk bertanggung jawab atas Jiang Xian. Mendengar kata-katanya, Jiang Xian langsung senang mendengarnya. Maka mereka segera pergi mengurus pernikahan mereka. Apakah kamu menyesal menikah denganku? Menikah dengan siapapun sama saja. Aku tidak memiliki harapan apapun tentang pernikahan. Gadis yang aku kenal semua bermimpi menikahi orang kaya. Bukankah kamu juga? Sudahlah. Orang seperti aku pasti tidak akan bertahan lama di keluarga kaya. Aku lebih memilih mati miskin. Aku juga tidak akan menikah dengan keluarga kaya. Aku tidak bisa bermain licik. Sepertinya Qin Yao sangat tidak suka dengan menikahi ke dalam keluarga kaya. Jadi, agar tidak memberikan tekanan besar pada istri Jiang Xian, maka dia tidak berniat untuk segera mengungkapkan identitas aslinya. Mengetahui bahwa keluarga Jiang bangkrut, dia bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Qin Yao, orang yang baik hati, langsung mengundangnya untuk tinggal di rumahnya terlebih dahulu. Baiklah, aku menerima hadiah ini. Kita tidak memiliki dasar emosional. Mulai sekarang aku akan tidur di kamar. Kamu tidur di ruang tamu. Aku selalu mendengarkanmu. Orang ini benar-benar patuh. Yao, aku punya urusan untuk pergi sebentar. Kamu istirahat dulu di rumah. Nanti, aku akan membawamu mencari pekerjaan bersama. Ini, ambil uang ini. Yao, jika kamu lapar, pergilah beli makanan. Seumur hidupku, ini pertama kalinya Yao menerima uang dari seorang gadis.
Jiang Xian merasa sangat bahagia seketika. Dan sampai saat ini, Yao Yao dan Qin Yao masih tidak menyadari suaminya sendiri. Xiao Xiao sebenarnya adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan triliunan. Qin Su di sisi lain, hanya untuk membuat Qin Yao malu di depan teman sekelas lainnya, dia menggunakan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Dia memperdaya dia untuk menghadiri pertemuan teman sekelas malam itu. Qin Yao tidak punya pilihan untuk segera menemukan keberadaan orang tua kandungnya. Dia hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Siapa yang tahu? Malam itu, dia baru saja tiba di luar Hotel Marriott dengan sahabatnya. Ketika mendengar bahwa CEO Marriott sendiri datang. Karena penasaran, dia juga membalikkan kepalanya untuk melihat. Apa yang terjadi padamu? Oh, tidak apa-apa. Gadis kecil itu melihatku. Qin Yao, kamu punya 3 menit di hotel ini. Temukan posisinya untukku. Baiklah. Du Sao, aku dengar perusahaan kamu baru saja mendapatkan investasi dari grup Marriott. Ini akan segera diluncurkan. Jadi, tolong berikan perhatian lebih pada teman lama di masa depan. Baiklah. Du Sao, kamu bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Yang paling aku iri mungkin adalah Qin Yao. Kita semua satu tim. Kamu bilang yang sebenarnya. Apakah Qin Yao diam-diam merengek memohon untuk berbaikan? Memeluk kakimu sambil menangis memohon untuk berbaikan. Hahaha. Chen Qiang, kamu bicara omong kosong apa? Mulut busukmu mengeluarkan gading. Melihat Qin Su duduk di sana ngobrol, Qin Yao tidak sabar. Meminta barang-barang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tidak menyangka Qin Su wanita yang licik ini. Hari ini sama sekali tidak membawa apa-apa. Mengundang Qin Yao. Ingin membuat seluruh teman sekelas untuk menindasnya bersama-sama. Qin Yao sudah menikah. Bahkan menikahi seorang miskin yang tidak punya pekerjaan. Tak heran, dia tidak bisa membeli pakaian yang layak. Sejak Du Sao meninggalkanmu, kamu juga terlalu menderita. Ya, kalian semua baik-baik saja. Aku menikahi seorang miskin. Tapi aku tidak peduli dengan urusan kalian. Adik, jangan marah ya. Mereka semua juga peduli padamu. Aku tidak punya waktu untuk bermain drama dengan kalian. Berikan barang itu padaku. Aku akan segera pergi. Aku juga tidak mau bersama kalian yang pikirannya tidak sehat. Akan tertular olehmu. Yao Yao. Zhang Lin, apakah pikiranmu tidak sehat? Melakukan tindakan kecil yang tidak masuk akal. Qin Su benar-benar tidak percaya. Orang sekelas Qin Kie, bagaimana mungkin bisa membeli kalung giok sekelas ini? Maka dia langsung menuduh Yao Yao. Kalung ini dicuri dari mana? Yao Yao langsung terdiam. Namun sayangnya pihak lain terlalu banyak bicara. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan mantan pacarnya sekarang bersekongkol dengan Qin Su. Merendahkan dia bahkan ingin menelanjangi dia di depan umum. Lihat apakah dia masih menyembunyikan sesuatu. Sayang, siapa yang berani menyentuh Yao Yao? Aku akan meminta 5 kakak datang menyelesaikan ini. Sekarang mengakulah, tindakan kalian ini melawan hukum. Qin Yao memiliki Du Sao di sini. Di seluruh kota selatan, aku tak takut pada siapapun. Hari ini, kecuali kamu memanggil ketua Marriott. Jika tidak, meskipun kamu menggeledahnya, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyakiti wanitaku? Jiang Xian, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk wawancara kerja. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa kamu, bocah? Berani membuat keributan di tempat Du Sao. Perkenalkan, aku suami Qin Yao. Masih ingin mencoba nasib, silakan datang dan coba. Gadis, jangan tergesa-gesa. Qin Yao sendiri yang tidak jujur, mencuri liontin. Kami semua bertujuan untuk mencegah kehilangan barang berharga. Itu sebabnya kami menggeledahnya.
Mengapa liontin yang aku berikan untuk Qin Yao ada di tanganmu? Apa, liontin ini milikmu? Kamu bahkan tidak mampu makan. Bagaimana mungkin kamu memiliki liontin begitu mahal? Apa mungkin kalian berdua mencurinya bersama? Maaf. Semuanya salahku. Aku tidak mengajari Yao Yao dengan baik. Hanya dalam sehari kamu sudah terpengaruh. Jangan hina istriku lagi. Aku akan meminta orang untuk menjahit mulutmu. Nak, jangan merasa hebat hanya karena bisa sedikit bela diri. Ini adalah Marriott. Aku adalah tamu istimewa di sini. Berani kacau di sini, mengancam wanitaku. Bisakah kamu tanggung jawab ini? Kamu yang membuat keributan. Du Ziteng, jangan memutarbalikkan fakta dan menghina orang. Aku berkata padamu, ini Marriott, tempat orang kaya. Sedangkan kalian hanya orang miskin. Kalian pantas pergi dari sini. Percaya atau tidak, satu telepon dari aku bisa membuat kalian keluar dengan malu. Diam, baiklah. Hai, manajer Bai. Bukankah aku memesan ruang VIP melalui kamu di sini? Sekarang ada yang membuat keributan di sini. Aku ingin meminta tolong kamu untuk datang dan menangani situasi ini. Dia sudah melawan. Berani membuat keributan di wilayahku. Aku akan segera membawa orang ke sana. Baiklah. Bocah, manajer akan datang sendiri nanti. Kamu akan mendapat balasan nanti. Jaga pintu ruang pesta. Periksa dengan teliti. Undangan untuk setiap orang. Sudah paham belum? Sekarang, segera bawa mereka ke ruang pesta 808. Pastikan semua orang dipanggil kembali. Sekarang, segera. Ayo segera ikut aku ke ruang pesta 808. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan aku lihat. Sudah berhasil terhubung atau belum? Sudahlah, tidak usah melawan. Mereka adalah orang kaya dan sombong. Kita tidak bisa menghadapinya. Mungkin lebih baik kita pergi dulu. Pria sejati tidak akan menderita kerugian. Tenang saja, orang yang mengganggumu hari ini tidak akan bisa melarikan diri. Dia cukup berani. Nanti aku akan lihat bagaimana kamu akan mati. Siapa yang berani membuat keributan? Berani membuat masalah di wilayahku? Manajer Bai, kedatangan kamu tepat waktu. Anak ini langsung memukul orang begitu masuk. Dia memukuli beberapa saudara. Anak kecil nakal. Kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah hotel mewah. Ini adalah wilayahku. Berani memukul orang di wilayahku. Apa kamu bosan hidup? Seseorang datang ke sini. Tarik dia keluar. Bersihkan dia dengan baik. Biarkan dia belajar dari pengalaman ini. Aku lihat siapa berani bergerak. Siapa berani menyentuh priaku. Priaku. Gadis kecil ini benar-benar menganggapku sebagai suami. Kamu punya daya tarik yang sedikit. Kamu ingin aku memaafkannya juga bisa. Asal kamu ikut aku. Aku membiarkan dia pergi. Tentang urusan kalian dengan Du Shao, aku akan menyelesaikannya untukmu. Bagaimana menurutmu? Haha, oh ya. Menyentuh wanitaku, kamu mencari masalah. Anak kecil nakal. Kamu berani memukulku. Penjaga, bersihkan dia dengan baik. Siapa yang berani? Apakah kamu manajer Bai? Sebagai manajer Hotel Marriott, hanya pikiran kotor yang ada di kepalamu. Sebagai manajer Marriott, apakah kamu pantas? Ada apa? Aura pria ini begitu kuat. Dia hanya seorang miskin biasa. Dia hanya menggertak. Anak kecil, apakah kamu terlalu banyak membaca novel CEO? Kamu, seorang desa, berani mengatur aku. Apakah kamu pantas? Hari ini aku akan menghukummu. Sebagai manajer, kamu sangat sombong.